Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Har shay pe hi dhikri tera la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dengan salah satu alumni kita dari Pondok Pesantren Al Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Ya, sekarang kita akan memperkenalkan dengan salah satu alumni kita. Mungkin bisa memperkenalkan diri dengan Ustadz siapa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan diri saya, nama saya Martin Arifin ya. Tapi ini udah ganti nama sebetulnya. Ya. Karena nama dari ayah tuh namanya Said Abdullah. Tapi banyak penyakitnya katanya. Diganti karena memang ibu kepingin namanya Martin. Mungkin ngefans atau siapa gitu ya. Ya, maka diganti namanya Martin dan ada Arifinnya. Alhamdulillah saya bisa merasakan dan pernah merasakan dulu mondok di pondok pesantren yang sangat mulia ini, yaitu Pondok Pesantren Al Asyriyah Nurul Iman Islamic Boarding School. Saya berasal dari jauh, Prancis. Ya, dulu terkenalnya Prancis. Ya, Ciseeng. Ya. Saya alhamdulillah mondok dia di sini, cuma beda kecamatan saja. Dan alhamdulillah juga saya dulu mondok di sini 2 orang bersama sepupu saya. Akan tetapi ya sampai kelas 2 SMP. Saya dulu masuk pondok tanggal 13 hari Rabu bulan Juli 2005. Akan tetapi sebelumnya 2004 itu sudah diperkenalkan dulu. Ketika itu ada acara Maulidan ya. 2004 almarhum bapak saya bersama jamaah hadir ke sini dan diajak sama Ustadz Tatang Al-Haitami. Nah, beliau sekarang masih di sini. Nah, beliau tetangga desa. Alhamdulillah saya kenal di sini dari Ustadz Tatang Al-Haitami. Dulu beliau bagian bahasanya profesor lah pertanian dulu ya, dikenalnya. Itu aja. Ya, alhamdulillah kita bisa berkenalan dengan Ustadz Martin. Ya, selanjutnya bagaimana pengalaman paling yang berkesan di Pondok Pesantren Al Asyriyah Nurul Iman menurut Ustadz Martin? Yang paling berkesan yang saya rasakan, alhamdulillahnya saya merasakan mondok belajar langsung kepada Syekh gitu ya. Guru besar yang pertama beliau Juriyah Rasulullah yaitu Habib. Yang kedua juga beliau mursyid, dan juga karamat-karamatnya yang luar biasa ini ya, sungguh luar biasa lah. Saya nggak bisa berkata apa-apa karena memang proses perjalanan pesantren ini kan dulu awalnya yang saya dengar ceritanya tahun 2005 pun masih ada itu kotak peti mayat itu masih ada ya. Dulu di samping Masjid Fatimah itu di bawah pohon apa namanya itu, yang samping masjid itu masih ada dulu tempat sampah itu kan, pembuangan masih ada peti mayat. Jadi banyak karamat beliau, dan alhamdulillah saya juga banyak mendengarkan kisah, cerita-cerita tentang beliau mondok. Dulu beliau menceritakan, dan dulu memang di sini masih pohon meninjau ini, saya ingat ya, pohon meninjau. Sekarang udah banyak saung-saung penghafal Quran ya, alhamdulillah. Kebetulan dulu masih tahun 2005 saya tinggal di Anwaria dan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, dan juga bertemu ustadz-ustadz yang baik-baik. Salah satunya Ustadz Khairuddin. Masih ada ya? Ya, Ustadz Khairuddin itu pembimbing saya dulu. Beliau di Anwariyah 7. Ustadz Burhan dan juga ustadz-ustadz yang lain yang kodim, yang dulu langsung belajar sama Abah. Ya, pada intinya saya
bersyukur sekali bisa langsung belajar kepada Al Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim gitu. Menurut Ustadz, sesosok Al Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita sering panggil dengan Abah, bagaimana pandangan Ustadz menilai sosok beliau? Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena kalau untuk menilai beliau mungkin saya kurang pantas ya. Akan tetapi mungkin saya akan dari diri saya sendiri, beliau adalah orang yang punya syukur, kalau nggak salah itu ya, syukur, perasaan yang sangat luar biasa. Sampai dulu di dalam majalah Nurul Iman yang pertama ada namanya memanusiakan manusia. Iya. Dulu Abah kalau malam itu nggak tidur. Yang saya dengar cerita gitu kan, keliling. Kalau dulu kan tidur di masjid. Nah ini belum ada nih bangunan ini, baru masjid saja. Ada yang di tangga-tangga, ya kan. Baru tidur keliling melihat. Ayo bangun, naik ke atas. Saya dengar teman saya waktu itu dibangunkan untuk pindah ke atas karena saking padatnya, gitu kan. Perhatian lah. Maka dari itu beliau juga dulu pernah berpesan, kita itu harus punya perasaan yang sangat besar lah, gitu ya, dimanapun dan kepada siapapun, gitu. Entah itu pada manusia, pada tanaman dan lain-lainnya, seperti itu. Dan ya beliau ya seorang pendidik yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Bahkan alhamdulillah saya pun dapat merasakannya pada Desember 2018 itu. Saya alhamdulillah dengan teman-teman dari pondok kita ada 50 yang lolos dikirim sebagai delegasi Menteri Agama. Sedangkan background kita dari Nurul Iman semua. Tapi kita mengatasnamakan Menteri Agama untuk mengajar di pelosok. Dan alhamdulillah berkat doa Umi dan semua doa Habib dan keluarga semuanya, alhamdulillah kami sampai detik ini selamat. Sampai balik lagi ke sini. Ya alhamdulillah itu. Ya kerjasama yang sangat luar biasa. Dan juga ada teman-teman yang dikirim dari Bank BI ya, BI. Nah itu ya semakin maju lah alhamdulillah. Dan semakin dikenal dan dapat penghargaan. Yang saya lihat tuh sekarang kan, lanjut bisa lihat aja kan, ada bareng Pak Jokowi ya kan. Ya mudah-mudahan pondok ini semakin berkah, semakin maju sampai hari kiamat ya. Nah, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul nanti di Jannatul Firdaus bersama Abah dan seluruh keluarga besarnya, terutama Al Habib Muhammad Waliullah. Amin. Baik, mungkin selama Ustadz Martin belajar pendidikan di Pondok Pesantren Al Asriya Nurul Iman, sering para guru, Abah, mungkin Habib sering memberikan amalan-amalan untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita. Mungkin apa saja amalan yang masih Ustadz amalkan sampai sekarang ini, sampai detik ini juga? Ya, untuk amalan ya, yang masih saya amalkan satu, ya, agak sedih saya, karena memang setiap habis sholat, pastilah saya selalu mengirimkan Fatihah. Ya, alhamdulillah dengan berkat Fatihah itu, ya alhamdulillah sekarang saya bisa melaksanakan di kampung juga, alhamdulillah ya, bisa membimbing anak-anak, ya kemarin membimbing ibu-ibu juga. Pada intinya jangan pernah lupa sama Abah. Setiap habis sholat setidaknya kita kirim Fatihah 1 kali ya. Ya kalau bisa kita perbanyak sampai 7 kali dan lainnya. Karena memang guru sama murid itu kan nur ala nur. Ya, Abah itu bilang. Ya, bahkan beliau berpesan dulu, kalau nanti saya sudah tidak ada, nanti makam saya di situ tuh. Dulu beliau Abah menunjuk ke sini sampai masjid, datang curhat, mau punya masalah apa, sampaikan. Ya maka dari itu, ya bukannya kita mau apa mau gimana, tapi memang itu amanat beliau. Makanya saya alhamdulillah saya sempatkan waktu kapanpun sekiranya. Kemarin Jumat juga saya kesini Jumat. Sekarang hari Minggu datang lagi. Alhamdulillah. Memang anugerah yang sangat besar itu yang saya rasakan ketika kita menjadi murid Habib, itu dapat bermimpi dan memimpikan beliau. Masya Allah. Ya. Kebetulan waktu saya masih di Sulawesi, saya sering curhat. Bos, alhamdulillah nih mimpi apa gitu kan. Nah, itu. Maka dari itu dimanapun kita
sampai kita misalkan jadi khotib apapun, bismillah Abah. Jadi kita di luar tuh bukan membawa nama kita, membawa nurul iman dan membawa nama Abah. Yang sampai kita negatif lah bahasa gitu kan. Oh, masa nurul iman, jangan. Bahkan kita dengan tawakalnya kita juga sandarkan selain kepada Allah dan Rasulnya. Harapan saya dan dari saya sendiri yang saya rasakan sekarang, saya selalu menghadirkan Abah. Abah, bismillah, saya mau ngajar ataupun saya mau khutbah atau apa, bismillah. Rasa itu kan pasti ada deg-degan atau gimana kan, ya bismillah tawakkaltu ala Allah aja di situ. Tapi kita hadirkan juga Allah, Rasul, dan Abah di situ. Nah, saya itu yang selalu saya jalankan dari Abah gitulah, menghadirkan beliau selalu gitu kan. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah, pengalaman Ustaz selama di pesantren sampai detik ini masih mengamalkan apapun amalan yang diajarkan oleh Abah, guru kita. Mungkin yang terakhir, Ustadz, kami minta pesannya kepada kami santri-santri Al-Asyirin Nurul Iman yang masih berjuang bertahan di pondok pesantren. Baik. Satu, kenapa saya dapat bertahan? Karena dulu Abah tahun 2005-2006 itu berpesan, setiap kita mau pulang ke rumah itu setiap tahun saya selalu catat, ya. Nanti kamu pulang pegang sapu, terus budah lagi. Kamu pulang jangan lepas peci, ya kan? Banyak tuh kan. Ya. Nanti kamu keluar jangan kemana-mana karena banyak singa-singa di luar sana. Artinya kalau kita belum punya ilmu yang mumpuni, janganlah tiba-tiba langsung dakwah, jangan. Takutnya langsung jatuh, udah nggak ada yang anggap. Nah, tapi pesan yang sangat tertanam di saya dulu waktu itu kan saya masih SMA dan teman-teman saya juga dulu ada Kang Ipan dan Kang Salim dan lainnya di Paskibra. Kebetulan saya tidak langsung dapat, tapi saya memegang itu. Kalau ingin sukses, pertama harus punya kemauan yang tinggi. Yang kedua disiplin. Itu pesan Abah. Apapun, kita mau jadi pengusaha ayam atau lain-lain, kemauannya dulu. Yang kedua disiplin, on time ya, continue kan, harus fokus. Apa tuh namanya? Follow one course until success, ya kan? Ikuti satu, fokus terus sampai sukses. Nah itu, beliau perusahaan duduk. Ada ustadznya, nggak ada ustadznya, silahkan duduk. Itu makanya udah kita jalani, ikuti aja. Ya. Yang kedua ibadah. Setelah kita belajar, kita tahu ilmunya, ibadah yang bagus. Nggak bakal bisa khusyuk, nggak bakal bisa sholat, nggak bakal bisa wudhu kalau nggak belajar kan. Nah, kita cara wudhu gimana, doanya gimana, itu yang kedua. Pertama belajar, kewajiban kita di pondok. Yang kedua ibadah. Yang ketiga mengabdi. Jangan malas, jangan gengsi, jangan malas. Zaman dulu 25 kilo beras udah suci, dibawa dari mobil ya, ada saritullah ya, antar pauruz minal apa tuh, lupa saya juga kan, ilal matbah intinya, sampai ke gudang banat dulu, bawa 25, ingat saya itu waktu dulu bawa. Apapun kita mampu, bahkan itu sampai selembar daun yang ada di jalan, di pondok, ambil, niatkan. Karena itulah yang ketiga adalah mengabdi. Jadi jangan mengabdi, nggak dibayar, jangan. Jangan begitu. Apapun yang sekiranya kita mampu, kita kuasa, lakukan. Mengangkat beras kah, membantu. Makanya alhamdulillah, saya dulu ada omongan waktu SMP sama Bang Putri, Ahmad Rifai, kalau beliau nonton ya. Dulu waktu kita masih di Anwaria, ketika ada penjulukan, kita pengen jadi orang Badar katanya, ya kan? Karena orang Badar itu Abah bilang setengah malaikat, ya kan? Karena masak buat orang banyak. Alhamdulillah di pengabdian awal saya tahun 2017 setelah saya jadi propos dari Menwa, ya alhamdulillah saya juga ikutin semua, ya karena memang beliau berpesan ikutin yang ada di pondok ini apapun. Mulai dari pramuka, saya SMP dulu sama Ustadz Rauf dulu, ya Bang Agung dan lainnya. Terus di SMA-nya saya ikut Paskibra, Cimande, ada taekwondo. Alhamdulillah saya dari mulai bab Gus Dur, waktu maaf ya, almarhum Pak Gus Dur, waktu MLB di sini 2009 kalau nggak salah. Alhamdulillah saya tampil jadi tim demo taekwondo ya. Walaupun sekarang ya begitulah ya, udah kurang latihan lagi. Dulu saya alhamdulillah pernah jadi tim demo taekwondo Nurul Iman. Semua ilmu diambil semua yang ada di pondok ini. Ya alhamdulillah manfaatnya sekarang di luar.
ya, bisa meloloskan kemarin di Sulawesi Barat. Iya. Saya loloskan 2, dapat alhamdulillah. Atlet, ya. Paskibrakanya juga dapat 2 di SMA saya paskibra sini, dan alhamdulillah bisa meloloskan anak di sini. Dan di Sulawesi selama 1 tahun yang pertama saya meloloskan juara Porda Taekwondo dan juga paskibra juga. Berkat apa? Berkat mondok di sini. Yang penting kita tuh tadi dibilang sama Abah, 2, kemauan yang tinggi dan disiplin. Dan ada pesan lagi yang 4 ini, belajar, ibadah, terus mengabdi. Yang keempat, istirahat. Jadi di pondok ini tolong jangan banyak istirahat. Jangan terlalu nyaman, zona nyaman ya. Ya, jangan banyak tidur ya, secukupnya lah. Bahkan kita lagi ngapal sampai tidur boleh. Tapi jangan tidur sambil ngapal ya. Seperti itu. Jadi pesan saya, bukan pesan saya ya, itu saya hanya menyambung lisan yang dulu saya amalkan di pondok, yang alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi perasaan itu harus kita lihatlah ya. Dan salah satunya dari dasar akhlak kita harus lakukan penglihatan, pendengaran, perhatian, dan perasaan. Kita lihat ada sampah, bersihkan, perhatian. Insya Allah itu menjadi berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan semuanya sukses yang mondok di sini. Dan alhamdulillah saat ini pun kita yang namanya Nurul Iman udah pasti di luar itu nggak bakal bisa diem. Alumni Nurul Iman pasti di luar itu berkarya semua. Ya, mudah-mudahan. Mungkin itu ya, cukup. Baik, terima kasih Ustadz Martin untuk waktu luangnya berbincang-bincang kepada kami, memberikan pesan pengalaman selama di pesantren Al Azhar Nurul Iman. Mungkin terakhir bisa memperkenalkan channel YouTube Habib Muhammad Waliullah kepada pemirsa semua. Iya. Baiklah, para pemirsa ataupun para alumni atau para wali santri, silahkan like, subscribe, apalagi comment and share. Kalau Ustadz Somad ya. Ya, jadi dikasih jempolnya di YouTube-nya agar ini menjadi maslahat buat semuanya. Amin. Pada intinya yang namanya pondok pesantren itu ya banyak lika-likunya ya, karena memang itulah perjalanan hidup, penempaan. Ya, kapan menjadi berharga kalau harus ditempa. Tanah liat tidak akan menjadi berharga, menjadi gelas yang mahal kalau tidak dibanting, tidak dibakar, tidak dibanting, tidak dibakar. Lalu dibakar lagi, dicat lagi sampai dia berharga, dan itu nanti akan dipasarkan di masyarakat menjadi berharga. Maka dari itu, silakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, khususnya umumnya, silakan like dan juga dukung program ini. Mungkin itu saja. Baik, terima tetap kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. معهد العصر يا نور الإيمان